Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, IPA, Bahasa Indonesia dan SBDP. Segar sekali ya udaranya. Kalian setiap hari pasti menghirup udara kan? Setiap hari pasti kalian menghirup udara, menikmati udara, menghembuskan udara dari hidung kalian. Nah, kita akan bahas dari mana udara itu dan mengapa bisa udara itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, semua makhluk hidup itu bernapas ya. Kita juga bernapas, hewan-hewan juga bernapas. Nah, kita akan mempelajari sistem pernapasan pada manusia. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh, khususnya ke dalam paru-paru. Udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu udara yang mengandung oksigen atau udara bersih. Sedangkan udara yang keluar dari tubuh kita itu udara yang mengandung karbon dioksida atau udara yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya, kita akan belajar tentang organ pernapasan manusia. Organ pernapasan pada manusia ada hidung, faring, laring, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, hidung itu adalah tempat masuknya udara dan terjadi penyaringan udara melalui bulu-bulu hidung. Nah, debu yang masuk melalui hidung kita itu akan disaring. Berikutnya ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Jadi, faring dan laring ini berhubungan. Hanya faring itu ada di depan, laring itu ada di belakang. Dan faring itu untuk bernafas, laring itu untuk menuju saluran pencernaan. Nah, berikutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea itu terdapat jaringan yang disebut silia. Silia itu seperti rambut-rambut yang akan bergerak mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Jadi jika ada bakteri atau debu yang masuk, trakea kita ini akan spontan atau otomatis akan batuk untuk mengeluarkan debu yang masuk tadi. Berikutnya ada bronkus. Bronkus itu merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kita ada dua ya, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru juga disebut bronkus. Nah, paru-paru ada dua bagian lagi, ada bronkiolus dan ada alveolus. Nah, bronkiolus itu percabangan dari bronkus atau percabangan dari paru-paru yang utama. Nah, dari bronkiolus ini ada percabangan lagi yang lebih kecil namanya alveolus. Alveolus ini tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi bertukarnya pernapasan kita itu di alveolus. Berikutnya kita lihat di gambar. Itu organ pernapasan pada manusia, bisa dilihat posisinya. Rongga hidung ada di mana, rongga mulut ada di mana. Bisa dilihat ya, itu paru-paru. Nah, percabangan yang paling kecil itu alveolus, tempat terjadinya pertukaran ya, oksigen dan karbon dioksida dari tubuh kita, oksigen yang akan dialirkan ke dalam darah, dan karbon dioksida yang akan dibawa kembali untuk keluar dari tubuh kita. Nah, gimana sih urutan kita bernafas itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, udara itu masuk melalui hidung, lalu ke paring, laring, dan batang tenggorokan. Di batang tenggorokan ini akan disaring ya debu dan kotoran yang masuk. Lalu dilanjutkan ke bronkus, bronkiolus, dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Jadi di alveolus ya tempat bertukarnya, oksigen yang akan masuk ke dalam darah dan karbon dioksida yang dibawa darah untuk dikeluarkan kembali melalui hidung.
Itu adalah urutan sistem pernapasan kita. Berikutnya kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, kita akan belajar cara mengajukan pertanyaan. Nah, untuk apa kita mengajukan pertanyaan? Untuk mendapatkan informasi penting dari teks tersebut. Nah, sebelum mengajukan pertanyaan, perhatikan tabel di bawah ini. Ini adalah tabel kata tanya dan penggunaannya. Bisa dilihat ya, kata tanya apa itu kira-kira untuk penggunaannya untuk menanyakan apa, di mana itu untuk kapan. Bisa dilihat ya, di mana itu digunakannya pada saat kita mau menanyakan apa. Nah, bisa dipelajarin di tabel berikut. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. Nah, kalian pernah main piano? Kalian tahu apa tangga nada? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Berjenjang itu gimana? Nah, tangga nada ada dua ya. Ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Kita akan bahas yang diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor. Pasti pernah lihat ya itu. Apa ya kira-kira? Nah, yang huruf itu dinamakan nama nada. C, D, E, F, G, A itu nama nada. Yang angka itu disebut notasi angka. Bacanya bukan 1, 2, 3, 4 tapi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya notasi angka dari tangga nada ya. Yang di bawah itu adalah interval nada. Dia 1 atau setengah jaraknya, jarak nadanya. Oke, ciri nada diatonis mayor itu lagunya akan bersifat riang gembira, lagunya akan bersemangat dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada DOC. Nah, lagunya akan bersemangat ya, tidak mellow. Itu ciri lagu yang bernada diatonis mayor. Nah, ada contohnya. Mari kita sama-sama lihat contoh dari lagu yang bernada diatonis mayor. Yang pertama ada Indonesia Raya. Yang kedua ada Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Gebiar Gebiar, Garuda Pancasila, dan sebagainya. Lagu yang bernada semangat, lagunya itu yang enggak mellow. Oke, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.